Blood Window 2019 adalah sebuah film yang menceritakan seorang wanita cantik pemakan manusia dan seorang pria tampan yang sangat hobi membunuh manusia. Bagaimanakah awal dan akhir dari film kita kali ini? Kalian yang penasaran langsung saja tonton video ini sampai selesai. Film ini diawali dengan memperlihatkan pria dan wanita yang sedang bertatapan. Si wanita itu bernama Lilith, di mana si Lilith ini adalah seorang manusia pemakan manusia normal, dan si pria ini bernama Keller, di mana si Keller ini adalah seorang psikopat gila yang sangat hobi membunuh orang. Jadi tanpa kesengajaan bertemulah mereka di tengah jalan. Keller yang hobi membunuh mendekati Lilith, sementara Lilith yang sedang kelaparan juga mendekati Keller. Mereka berdua mendekat satu sama lain seperti mengajak bermantap-mantap. Dan sesaat kemudian inilah yang terjadi. Lilith langsung menggigit Keller dan menghisap darahnya. Keesokan harinya, Keller sudah terbangun di atas tempat tidurnya. Keller sendiri bingung kenapa dia bisa kembali ke rumah. Sejak saat itu, Keller sering sekali merasa pusing, tapi dia masih tetap menjalankan hobinya untuk membunuh. Bahkan rekan kerjanya yang sedang sange di hadapannya dibunuh tanpa ampun. Setelah membunuh rekan kerjanya, Keller tiba-tiba teringat masa lalunya, di mana ketika masih kecil dia diikat oleh orang tuanya sampai terkencing-kencing di celananya. Ibunya berkata kepada Keller kalau ayahnya jahat dan selalu memaksa ibu untuk mengikatnya. Ibunya lalu menyuruh Keller untuk membunuh ayahnya. Di malam hari ketika ayahnya tertidur pulas, Keller membunuh ayahnya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Tidak sampai di situ, Keller juga ternyata membunuh ibunya. Sejak saat itu, Keller mempunyai hobi membunuh. Beberapa hari kemudian, Keller pun melanjutkan hobinya. Ia pergi mencari korban untuk pelampiasan hobinya itu. Kali ini korbannya adalah wanita cantik yang berprofesi sebagai penari panggung. Keller menunggu wanita itu yang sedang latihan di parkiran mobil. Ketika wanita cantik ini hendak masuk ke dalam mobilnya, dengan sangat santainya Keller menggorok lehernya lalu menggigit lehernya sampai tewas. Tetapi anehnya Keller juga terjatuh pingsan. Saat para polisi dan detektif tiba di TKP, Keller tidak berada di sana. Mereka hanya menemukan mayat si wanita cantik saja. Si pria itu bernama Detektif Valentine dan si wanita bernama Sokes. Detektif Valentine ini sebenarnya sudah pensiun, tapi karena terlalu banyak kasus pembunuhan, dia memutuskan untuk menunda pensiunnya. Saat melakukan penyelidikan, Valentine tiba-tiba lapar dan memutuskan untuk singgah di rumahnya. Tetapi di rumahnya, dia malah berdebat hebat dengan istrinya. Istrinya marah kepada dia karena tidak punya waktu untuk istri dan anaknya. Detektif yang pusing dengan ocehan istrinya pun langsung pergi dan melakukan penyelidikan lagi. Scene lalu berganti kepada Keller yang sudah berada di meja bedah. Saat Keller pingsan, ternyata dia diculik oleh Lilith dan ayahnya. Mereka mencuri Keller dengan tujuan untuk menjadikan Keller sebagai alat untuk menghamili Lilith. Karena spesies mereka sudah hampir punah, jadi harus dikembangbiakkan. Sebelum dijadikan sebagai alat, si Lilith ini terlebih dahulu harus merubah Keller menjadi vampir seperti mereka dengan cara meminumkan darah Lilith kepada Keller.
Suatu malam, Lilith pergi berjalan-jalan ke sebuah bar. Di sana, Lilith terpesona kepada wanita cantik yang berambut keriting. Lilith jatuh cinta kepadanya, begitu juga sebaliknya. Ketika mereka hendak berciuman, Lilith menolak. Dia takut tidak bisa mengontrol diri karena pada dasarnya Lilith adalah seorang vampir pemakan manusia. Tapi si wanita berambut keriting itu sudah terlanjur sange dan memaksa Lilith untuk mencium anonya. Tiba-tiba Lilith tidak bisa mengontrol diri dan menghabisi wanita itu sampai tewas. Lilith kembali ke rumah dan mendapat kabar dari ayahnya kalau Keller sudah siap untuk membuahi. Dan Lilith pun dibuahi oleh Keller sampai akhirnya Lilith hamil dan mengandung anak Keller. Beberapa hari kemudian, Keller berhasil membebaskan dirinya dari rantai yang mengikat dirinya selama ini. Kini Keller punya kekuatan yang lebih daripada vampir. Keller lalu melanjutkan hobinya sebagai pembunuh dan orang pertama yang ia bunuh adalah ayahnya Lilith. Setelah Keller membunuh ayah Lilith, Keller lalu mencari Lilith untuk membunuhnya. Lilith berusaha kabur dan melarikan diri dari Keller. Mereka berdua bermain petak umpet. Tetapi Keller malah menemukan Lilith. Lilith memohon kepada Keller untuk tidak membunuhnya karena dia sedang hamil. Keller tidak peduli meskipun yang di perut Lilith itu juga adalah anaknya sendiri. Beruntungnya Lilith bisa kabur dan membuat rahang mulut Keller bergeser penyok. Keller lalu pergi keluar untuk melanjutkan hobinya. Kali ini mangsanya adalah wanita seksi yang sedang berjalan di sebuah gang. Sayangnya aksinya itu dilihat oleh seorang wanita. Keller lalu melanjutkan hobinya dan dia membunuh dua pria sekaligus. Pria yang kurus lehernya digorok sampai tewas dan pria yang gendut memohon untuk tidak digorok. Keller menuruti permintaannya. Keller tidak menggoroknya, tetapi mengeluarkan batang badannya sampai tewas. Keesokan harinya, wanita yang melihat pembunuhan itu melaporkan kepada detektif. Sejak itu, kedua detektif itu mencari Keller. Setiap hari, detektif itu mencari Keller dan berusaha untuk menemukan bukti. Keller yang merasa terganggu malah membunuh detektif Showcase. Keller menghubungi detektif Valentine menggunakan HP Showcase. Valentine langsung bergerak cepat ke rumah Showcase dan menemukan Showcase sudah berlumuran darah. Belum sempat dibawa ke rumah sakit, Showcase akhirnya tewas terlebih dahulu. Showcase menangis sambil meraung-raung karena telah kehilangan sahabatnya. Di dalam mobil, Valentine mendapat telepon lagi dari Keller. Keller mengancam Valentine untuk membunuh anak istrinya. Valentine yang ketakutan langsung berlari ke rumahnya. Di rumah dia melihat pria dan berniat menembaknya. Valentine berpikir itu adalah Keller, tetapi ternyata itu adalah selingkuhan istrinya. Mereka berdua bertengkar hebat karena Valen yang sedang pusing dengan pekerjaannya malah mendapat istrinya selingkuh di rumahnya sendiri. Sampai suatu malam, Valentine nekat pergi ke markas Keller. Di sana, Valen hendak membunuh Keller, tetapi Keller mengancam untuk membunuh Lilith. Mereka bertiga melakukan permainan yang dikendalikan oleh Keller. Karena emosi, Valen menembak Keller. Dengan cepat, Keller melemparkan pisaunya tepat di leher Valen. Lilith lalu menusuk Keller tepat di punggungnya. Keller dan Valentine akhirnya tewas dan film berlanjut ke beberapa tahun kemudian. Lilith dan anaknya hidup bahagia. Lilith berhasil membuat keturunan
dan film pun selesai. Oke guys, sampai di sini dulu alur film kita kali ini, dan sampai jumpa di alur film yang selanjutnya.